Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan wahai hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman denganku, allazina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu melampaui batas atas diri mereka, yang mana mereka melakukan berbagai macam maksiat, yang mana mereka melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, melakukan perampokan, melakukan riba dan lain-lainnya. Nah, orang ini beriman kepada Allah tetapi banyak melakukan maksiat besar kepada Allah. Disebut asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai dosa sebesar apapun, jangan merasa dirinya itu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang melakukan pencurian, jangan merasa bahwa pintu tobat sudah tertutup baginya. Jangan merasa kada ada harapan baik lagi, baik diri sendiri atau menilai orang lain. Misal kita ada melihat orang nang kelakuannya luar biasa maksiat, lalu jar kita, bah ini tuh kada ada harapan baik lagi. Nah, ini jangan. Merampok ada lawan inya, membunuh ada lawan inya, berjudi ada lawan inya. Lalu kita melihat, bah ini tuh kada ada harapan baik lagi. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran. Baik yang dirinya sendiri atau orang lain, janganlah kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asalkan ada iman di dalam hati, asalkan ada iman walaupun seberat zarrah, walaupun iman itu sebesar semut, asal ada iman, bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah itu mengampuni, bisa pengampunan itu diberikan sebelum masuk api neraka, bisa ampunan itu diberikan sesudah dimasukkan ke dalam api neraka. Pokoknya asal kita ada iman kepada Allah, bagaimanapun dosa-dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah. Nah, cuma tergantung ampunan Tuhan nih. Apakah kita diampuni langsung, kata dimasukkan dulu ke dalam neraka, atau dimasukkan dulu ke dalam neraka hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya pasti diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu surat Az-Zumar ayat 53. Ayat 54 sambungannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ay ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Itu sambungannya. Dan tobatlah kepada Tuhan kamu, ikhlaskanlah tobat itu bagi Tuhan sebelum datang kepada kalian azab. Kalau sudah datang kalian azab, kalian tidak akan diberi pertolongan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ayat ini menyuruh kita bertobat sebelum kita dimasukkan di dalam azab Allah. Karena memang sudah dimasukkan dalam azab Allah,
Nah, tobat kita itu diampuni, diterima oleh Allah, tetapi sesudah melalui berbagai macam siksa, berbagai macam hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan dosa tadi. Wa qala ta'ala fihi aidan, dan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya pula, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya. Nah, kalau orang musyrik itu kan diampuni Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah hanya mengampuni selain syirik. Nah, asal jangan syirik saja diampuni Tuhan. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki Allah dapat ampunan, itu ialah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.